Oh, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok kenalan. ingin membawakan sebuah materi yaitu yang akan kami presentasikan tentang manajemen information system. Di sini beranggotakan ada Redi Putra, Rizky Zaki, ada Salsabila, dan juga ada Yuantino. Oke, untuk awalnya sendiri yaitu penjelasan dari manajemen information system. Apa itu sih manajemen information system? Manajemen information system sendiri adalah dapat didefinisikan sebagai sistem yang menyediakan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, serta pengambilan keputusan sebuah organisasi yang biasa disingkat dengan SIM, yaitu menggambarkan suatu unit atau badan yang bertugas untuk mengumpulkan berita dan memprosesnya menjadi informasi untuk keperluan manajerial organisasi dengan memakai prinsip sistem. Manajemen information system dibagi menjadi tiga, yaitu ada manajemen, informasi, dan juga sistem. Untuk manajemennya sendiri yaitu sebagai proses, manajemen adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama atau melibatkan orang lain demi mencapai tujuan yang sama. Sebagai subjek manajemen adalah orang atau orang-orang yang melaksanakan kegiatan tersebut. Untuk informasi sendiri dapat kita implementasikan sebagai kumpulan sebuah data yang bersifat fakta-fakta. Dan untuk sistem, yaitu suatu susunan yang teratur dari kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dan susunan prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang melaksanakan dan mempermudah kegiatan-kegiatan utama organisasi atau institusi. Untuk prosesnya itu seperti apa sih untuk manajemen itu sendiri, yaitu ada perencanaan, pengendalian, dan juga pengambilan keputusan. Untuk perencanaan sendiri yaitu adalah formulasi terinci untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu adalah aktivitas manajemen yang disebut perencanaan. Oleh karenanya, perencanaan mensyaratkan penetapan tujuan dari identifikasi metode untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk pengendalian tersendiri yaitu adalah setelah suatu rencana dibuat, rencana tersebut harus diimplementasikan dan manajer serta pekerja harus memonitor pelaksanaannya untuk memastikan rencana tersebut berjalan sebagai mestinya. Ada pengambilan putusan yaitu manajer harus memilih di antara beberapa tujuan dan untuk melaksanakan tujuan yang dipilih hanya satu dari beberapa rencana yang dapat dipilih. Komentar serupa dapat dibuat berkenaan dengan fungsi pengendalian. Untuk petugas administrasi atau user di sini dapat dibagi-bagi menjadi ada beberapa level. Itu ada petugas administrasi, user, manajemen tingkat bawah, low management, staf ahli middle management, manajer, atau top management. Wait. Untuk petugas administrasi sendiri, yang pertama mengerjakan transaksi pengolahan data input dan menjawab pertanyaan. Untuk manajemen tingkat bawah atau low manajemen mendapatkan data operasi, penjualan, mengetahui sistem yang tidak terkendali dan mengambil keputusan. Atau middle manajemen, informasi untuk analisis digunakan untuk memanipulasi dan merencanakan dalam model keputusan dan laporan. Untuk manajer atau manajemen yaitu laporan tetap, pencarian pendataan khusus, analisis khusus, laporan khusus. Ya. Oke, selanjutnya ada sebuah sistem informasi manajemen mengandung elemen-elemen sebagai berikut. Satu, ada yang namanya perangkat keras komputer. Dua, perangkat lunak. Tiga, database atau data yang tersimpan dalam media penyimpanan komputer. Empat, prosedur bisnis. Dan yang terakhir ada tugas pengoperasian atau orang. Saya akan menjelaskan 5 bagian tersebut. Satu, ada perangkat keras. Perangkat keras menyediakan kemampuan untuk memproses data. Selain itu, kemampuan jaringan dan pencetakan juga disediakan. Yang kedua, ada perangkat lunak. Aplikasi yang menggunakan perangkat keras agar dapat berfungsi. Perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi adalah dua divisi utama perangkat lunak sistem. Operasi disebut sebagai perangkat lunak sistem. Selanjutnya ada prosedur bisnis yang memberikan instruksi kepada pengguna dan setiap komponen lainnya tentang cara beroperasi secara efektif.
pengguna, konsultan, dan orang buat prosedur bisnis. Yang keempat ada database, data yang menyimpan dalam media penyimpanan komputer. Dan terakhir ada orang atau user, pengguna sistem yang menggunakannya untuk melacak transaksi bisnis sehari-hari. Eh, Beberapa tujuan MIS adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pengambilan data. Data dikumpulkan oleh MIS dari berbagai sumber internal dan eksternal organisasi. Data eh, data mungkin diambil secara manual atau melalui terminal komputer. Kedua ada pemrosesan data. Data yang direkam diproses untuk menghasilkan informasi yang diperlukan. Pemrosesan data mencakup tugas-tugas termasuk menghitung, menyortir, mengkategorikan, dan meringkas. Selanjutnya, penyimpanan informasi. Data yang diproses atau belum diproses disimpan di MIS untuk digunakan lebih lanjut. Informasi apapun yang diperlukan segera disimpan sebagai catatan untuk digunakan organisasi di kemudian hari. Yang keempat ada pengambilan informasi. Sistem informasi manajemen mendapatkan data dari database-nya untuk berbagai pengguna. Yang terakhir ada penyebaran informasi. Pengguna organisasi menerima informasi produk akhir dari sistem informasi manajemen. Ini terjadi secara teratur atau online melalui terminal komputer. Yang selanjutnya ada karakteristik MIS. Ada 9. Satu ada pendekatan sistem. 2 berfokus pada masa depan. Ketiga, hubungan yang relevan antara sistem dan perencanaan. Keempat, ada berorientasi pada manajemen. Kelima, aliran data umum. Keenam, basis data pusat. Ketujuh, sesuai dengan persyaratan. Kelapan, perencanaan jangka panjang. Dan terakhir ada terintegrasi. Jenis manajemen informasi sistem MIS, sistem laporan manajemen, sistem pengelolaan proses, sistem penjualan dan pemasaran, sistem dan pengelolaan persediaan. Sistem laporan manajemen adalah database yang melacak semua keuangan dan aktivitas bisnis berbagai tingkat manajemen. Sistem pengelolaan proses, sistem yang berfokus pada kegiatan usaha fisik atau industri seperti paketan mobil, penyediaan minyak, dan pembuatan logam. Sistem penjualan dan pemasaran. Sistem pemasaran dapat menghasilkan laporan yang membantu manajer dalam peningkatan kualitas produk mereka. Sistem pengelolaan persediaan. Untuk ini melacak setiap peristiwa terkait inventaris seperti pencurian, pembusukan, dan inventaris yang ada memungkinkan manajemen melihat produk yang dijual lebih cepat dan memerlukan proyek penyetokan ulang. Jenis-jenis manajemen informasi. Sistem akuntansi seperti informasi relevan dengan laporan keuangan yang diwajibkan oleh hukum. Sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan mengumpulkan informasi dari sumber internal dan eksternal. Sumber daya manusia dengan mengumpulkan sistem manajemen informasi. Ini manajemen dapat mengatur berbagai informasi distribusikan ke seluruh perusahaan. Sistem informasi eksklusif. Sistem informasi eksklusif dibuat untuk membuat manajemen eksklusif mengawasi para eksekutif. Mengapa manajemen informasi sistem penting? Melalui sistem informasi manajemen, data akan masuk kemudian diolah secara otomatis sehingga membantu tugas tim manajemen lebih aktif, efisien, apalagi dengan data yang lebih mudah dan pihak manajemen. Keuntungan dari MIS yaitu yang pertama memfasilitasi perencanaan, meminimalkan kelebihan informasi. MIS mendorong desentralisasi, membawa koordinasi, dan membuat pengendalian lebih mudah. Terus di sini ada kekurangan dari MIS. Yang pertama itu cukup mahal untuk diatur dan dikonfigurasi. Lalu kurangnya fleksibilitas untuk memperbarui sendiri. Risiko penipuan. Hanya mempertimbangkan faktor kualitatif dan ketergantungan yang besar pada teknologi. Terus di sini ada video singkat tentang MIS.
Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah dalam perkataan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.